4522. Kita harapkan nanti ketika Bapak menyampaikan pemaparannya, kita menyimak dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkan pertanyaan. Dan kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih buat Ibu Dia yang sudah memberikan hatinya untuk menjadi moderator pada saat hari ini, di mana praktik baik kinerja kepala sekolah. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Walaupun sudah kenal, nama saya Fernando Leonel Siahan, SPDMM, Kepala Sekolah SD Negeri 164522, yang pada saat ini akan mencoba memaparkan refleksi tentang kurikulum satuan pendidikan yang ada di sekolah kita, terkhusus dalam peningkatan kinerja guru untuk meningkatkan rapor pendidikan. Nah, yang pertama kita masuk pada pendahuluan dulu. Nah, pengertian dari refleksi kurikulum merupakan proses mendalam dan kritis. Yang mendalam dan kritis yang dilakukan oleh pendidik. Siapa pendidik? Bapak, Ibu semua, dan juga saya juga termasuk. Nah, pengembang kurikulum dan stakeholder terkait dalam mengevaluasi efektivitas kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan. Nah, stakeholder itu kita semua lah ini. Jadi tugas ini bukan hanya guru saja, begitu juga kepala sekolah, begitu juga penjaga sekolah. Nah, kemudian di sini proses refleksi kurikulum melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, relevansi materi, metode pengajaran, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini relevansi materi. Artinya apa? Sudah cocok nggak? Kalau bahasa sehari-hari sudah cocok nggak dengan kebutuhan siswa? Kemudian itu metode pembelajaran. Bagaimana cara orang ibu mengajar untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita, agar siswa kita itu memahami apa yang dia pelajari. Nah, kemudian capaian kompetensi. Nah, pencapaiannya bagaimana? Bisa nggak pencapaian itu dicapai oleh siswa itu? Apakah dia paham, mengerti? Nah, itu tergantung semuanya adalah bagaimana metode guru menyampaikannya kepada siswa. Supaya apa? Supaya dia lebih mudah untuk memahami. Saya sebagai kepala sekolah menyampaikan, tolong bahasanya yang sesederhana mungkin. Kalaupun ada bahasa-bahasa ilmiah yang tercakup dalam proses pembelajaran, konversikan dengan kalimat yang sederhana di sehari-hari. Supaya apa? Siswa kita itu lebih paham. Kemudian tujuan pembelajaran yang ditetapkan harus ada tujuannya, itu maksudnya. Ya, kita bekerja, tujuan kita apa? Nah, jadi untuk mencapai tujuan itu punya proses. Itulah prosesnya tadi, tentang relevansi materinya, metodenya bagaimana, cara pengajarannya, pencapaian kompetensinya, itu semuanya harus kita rangkum di dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, tujuan refleksi. Nah, biasanya refleksi ini bahasa sehari-harinya merenung, ya kan? Refleksi ini bertujuan untuk kekuatan dan kelemahan dalam kurikulum yang ada, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, dalam konteks yang lebih luas, refleksi kurikulum juga berperan penting dalam mendorong inovasi pendidikan dan memastikan pendidikan berkualitas yang dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Nah, kenapa harus dia berinovasi? Berarti kalau ada inovasi, siswa itu dituntut untuk kreatif. Nah, merefleksikan artinya bertujuan untuk kekuatan dan kelemahan dalam kurikulum, memikirkan, merenungkan apa sih kekuatan, kelebihan kurikulum kita ini, terus apakah kekurangannya. Nah, kita harus bisa memilah. Maksudnya kekurangan kurikulum ini, nah ada
hal-hal di dalam kurikulum itu yang memang belum terjangkau siswa, apalagi khusus siswa SD, jangan kita masukkan. Nah, makanya ada pengenalan peserta didik itu memang harus dia guru tersebut memahami, oh ini siswanya harus cocoknya begini caranya, oh materinya cocoknya seperti ini cara penyampaiannya, tidak sama dengan yang satuan pendidikan untuk SMP atau SMA sederajat. Nah, itu maksudnya tujuan refleksi materi. Oke, nah lanjut. Nah, capaian rapor pendidikan kita. Nah, di sini ada warnanya berbeda. Literasi turun 5,40. Nah, 5,40 ini kurang dari 40%. Peserta didik telah mencapai kompetensi minimal untuk literasi membaca, perlu upaya mendorong peserta didik dalam capaian kompetensi minimum. Nah, ini bukan hanya tulis sesuka hati. Inilah dia kategori kalau dia turun 5,40 itu, inilah kalimatnya, indikatornya. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan. Jadi bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu guru lah bagaimana cara meningkatkannya tadi dengan metodenya bagaimana. Apalagi kalau masalah membaca ini nggak semua siswa keinginannya tinggi untuk membaca, ya kan? Bagaimana Bapak Ibu lah menimbulkan semangat dia, keinginan dia untuk membaca supaya apa? Ini naik. Nah, kemudian numerasi itu naik 31,72. Nah, ini terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan waktunya, tenaganya untuk menaikkan numerasi kita. Berarti ibu-ibu ini tinggi hitung-hitungannya, ya kan? Nah, apakah matematikanya? Nah, jadi peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Nah, lebih semangat lagi lah. Nah, lebih rutin lagi. Tapi mungkin karena sudah terlalu tinggi semangatnya ke numerasi, literasinya tinggal. Jadi kalau bisa balance ya, balance. Nah, kemudian karakter. Nah, di sini karakter ini memang turunnya kecil, angkanya 1,30. Nah, peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Namun perlu dukungan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka hanya memahami, tapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Minimal di sekolah. Contoh, ya kan, tahu Pancasila itu apa, tapi masih ada yang melenceng dalam sehari-hari. Nah, di sini kan penilaian ini kan dalam ANBK, ya kan? Nah, dalam ujian ANBK itu, nah mereka kurang memahami, makanya nilainya turun. Nah, memang kecil, tapi kalau boleh, ya jangan turun lah, kalau boleh naik kan gitu. Nah, itu harapan saya. Jadi lebih fokuslah juga bagaimana karakter anak itu supaya lebih meningkat, baik kebinekaannya, baik dia ke Pancasilanya, supaya apa? Supaya anak didik kita ini lebih memahami nanti di luar sana dia di dalam bersosial. Nah, jadi itu harapan saya, dan saya berharap kepada ibu guru untuk meningkatkan ini. Nah, walaupun ANBK itu di kelas 5 itu tidak lepas dari mulai dari kelas 1, mendasarnya itu harus disampaikan, ya. Jadi saya rasa itu pada saat ini tentang capaian pendidikan kita. Oke, lanjut. Nah, kemudian kualitas pembelajaran. Nah, ini turun 9, nah, lumayan besar ini. Nah, apa di situ dikatakan deskripsinya? Suasana pembelajaran yang kondusif, dukungan afektif dan aktivitas kognitif belum diberikan oleh guru. Nah, ini di sini di mana ini salahnya? Pembelajaran yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif belum diberikan. Nah, di sini peran serta guru dalam proses pembelajaran ini semua, untuk bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan, ya minimal
siswa itu jangan merengut datang ke sekolah, berada di dalam ruangan, senyumlah gurunya. Apalagi sekolah kita ini perempuan semua kan. Nah, jadi harus senyum, berikan senyum terbaik kepada siswanya. Supaya apa? Supaya dia lebih semangat. Nah, kalau ibu memberikan yang terbaik saat pembelajaran, yakinlah beban ibu di sekolah ini akan berkurang. Kalau memang hatinya itu memang hati seorang guru. Nah, jadi kecuali hatinya nggak seorang guru, ya beda lagi. Nah, itulah yang perlu harus diberikan pembimbingan. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan naik 4,47. Ini naiknya sedikit. Nah, kenapa? Ini masalah perlindungan, kenyamanan siswa di sekolah kita. Itu tidak ada hukuman fisik, kita buat lagi, ya kan? Nah, saya senang melihat ini. Artinya mereka datang ke sekolah ini nyaman, aman, gitu loh. Nah, kemudian kenapa? Berarti moral gurunya di sini itu sangat tinggi. Berarti gurunya di sini memang betul-betul sayang sama anak kita. Kenapa? Memang kayak didikan itu yang ibu tanamkan. Makanya ini yang angka ini yang menyatakan itu. Nah, jadi kemudian iklim kebinekaan. Nah, di sini tadi ada dengan yang tadi kemana coba balik? Nah, ke karakter lagi, ke karakter. Nah, lanjut. Nah, ini turun 0,61, kecil dia. Nah, satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama, kepercayaan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama, kepercayaan dan budaya serta memperkuat nasionalisme. Berarti di sini orang bapak ibu sudah mulai, ya walaupun itu turun, sudah mulai, ya kan agak renggang dikit. Nah, jadi saya tetap tanamkan kepada bapak ibu bagaimana ini kebinekaan ini jangan sampai turun lagi. Kalau bisa naik. Kenapa? Ya kita tahu yang sehari-harinya kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Siapapun kamu, apapun agamamu, apapun sukumu, di sekolah itu sama. Kita bukan bicara perbedaan. Kaya kamu, miskin, nah itu jangan sampai nampak di sekolah kita. Supaya apa? Nyaman tadi. Nah, sementara kenyamanan, iklim keamanan sekolah itu sudah kita naik. Nah, seharusnya ini naik. Nah, di mana celahnya? Ya Bapak Ibu menganalisa, merefleksi juga tadi. Supaya apa? Ini dapat tercapai, boleh naik ke atas. Nah, tidak merah lagi. Oke? Oke. Nah, lanjut. Nah, upaya satuan pendidikan membuat rencana berbasis data dengan melihat indikator dan pencapaian indikator, sehingga satuan pendidikan mengetahui indikator capaiannya yang perlu diperbaiki sebagai upaya meningkatkan pembelajaran di sekolah. Nah, indikator-indikator dalam pembelajaran, dalam capaian proses pembelajaran itu, ya memang guru itu memang harus berpikir, tidak hanya ngomong-ngomong saja, ya. Nah, kita kan pada saat ini kan masuk pada kurikulum merdeka. Nah, mari kita lihat indikator-indikator mana yang layak untuk anak didik kita. Supaya apa? Supaya capaian pendidikan itu boleh tercapai dengan maksimal dan rapor pendidikan tadi itu yang merah tadi itu bisa naik. Nah, saya rasa untuk upaya satuan pendidikan itu. Nah, saya sebagai kepala sekolah pasti tetap akan mendukung. Kita akan upayakan mana yang perlu yang kita anggarkan untuk capaian pendidikan, meningkatkan rapor pendidikan. Ya, kita akan coba anggarkan ke anggaran BOS. Nah, supaya apa? Itu bukti dukung dalam proses peningkatan capaian pendidikan yang ada di sekolah kita. Oke, lanjut. Nah, pembahasan subindikator yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran. Di awal tadi saya sampaikan metode pembelajaran itu cara kita bagaimana menarik perhatian siswa itu supaya dia fokus dan nyaman
dan merasa menarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dukungan psikologis. Nah, ini dukungan psikologis ini peran guru ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Nah, yang pertama tadi senyum tadi. Kalau wajah kita sebagai guru juga masuk ke dalam kelas, murung, matanya melotot, nah, siswa kan udah pasti kan nggak enak rasa dia untuk memulai pembelajaran. Itu salah satu contoh kecil dari dukungan psikologis. Mari kita sayangi anak-anak kita. Di sini mereka anak kita. Di rumah ya kita tetap sebagai orang tua dari anak-anak kita. Nah, jadi ini yang poin nomor 2 ini harus ya. Kalau dalam dulunya ya pendidikan pedagogik, ya kan kita harus memang betul-betul mengenal siswa itu bagaimana, apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan. Kita yang harus datang kepada mereka. Nah, bukan siswa yang harus mengerti apa maunya guru. Tidak seperti itu lagi. Kita yang harus datang kepada siswa bagaimana maunya supaya apa? Karakter-karakter dia yang tidak baik selama ini di rumah bisa berubah ke arah yang lebih baik saat dia datang ke sekolah. Dan nyamanlah dia mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah kita. Kemudian manajemen kelas. Nah, di sini kalau manajemen kelas ini memang tidak semua guru bisa mengaplikasikannya. Kenapa? Ya, marilah kita tinggalkan sifat-sifat guru yang tidak baik, yang ada tidak baiknya di zaman guru. Nah, contoh, ya kan? Nah, dia hanya duduk saja di meja. Nah, kau jangan ribut. Kau jangan gaduh di situ. Gak bisa lagi sekarang, bapak, ibu-ibu ya. Gak bisa sekarang seperti itu. Bila perlu kalau kita lihat dia sudah mulai agak kerasa kerusuk, kita datang. Kenapa nak? Sekarang itu. Kenapa nak? Apa penyebab kamu gaduh, kerasa kerusuk? Nah, kita rangkul mereka. Itu termasuk manajemen kelas. Supaya apa? Anak itu merasa dia kalaupun dia di sudut dia duduk, dia nggak merasa tersisih. Oh, dekat kok guru dengan saya. Oh, diperhatikan guru kah? Kok saya, kata siswa itu kan. Nah, itu tadi dukungan dari psikologi tadi, merangkul dia. Nah, jadi fokusnya siswa itu bisa terjadi didapatkan oleh siswa itu. Jadi fokuslah dia. Memperhatikan proses pembelajaran. Jadi apapun yang ibu sampaikan dalam materi pembelajaran, dia pasti akan nangkap. Setelah dia nangkap, dia bisa menganalisa. Dan kalau ibu bertanya mana yang kurang baiknya, dia bisa merefleksi apa kekurangan dan apa kelebihan. Nah, jadi itu tentang pembahasan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut, kita paper lagi ya. Lanjut. Nah, metode pembelajaran. Saya sudah sampaikan tadi di awal. Nah, pengertian metode pembelajaran, praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru. Nah, kemudian di sini metode pembelajaran ini praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing. Nah, kalau membimbing itu bagaimana orang yang tidak tahu arah. Itulah tujuan guru kepada siswanya, membimbing, mengarahkan. Kemudian mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman. Nah, mari kita buka, ya kan, pemahamannya. Kalau dia nggak paham, kita berikan pemahaman. Nah, dari hal-hal kecil dulu, dari kehidupan sehari-hari dulu memberi pemahaman. Nggak perlu terlalu tinggi, terlalu besar. Nah, kita ajak dia untuk terbiasa untuk memahami hal-hal kecil. Itu yang perlu kita lakukan kepada siswa. Itu termasuk metode, cara-cara, ya kan? Nah, saya berharap ibu-ibu guru berkembang metodenya, jangan terlalu kaku. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, nilai rata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, skor iklim, pembelajaran terbuka disurvei
lingkungan belajar atau Sulingjar. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu buka di Sulingjar, di media sosial atau di PNM, ya kreatif lah, ya kan, supaya ini bisa Ibu memahami bagaimana skor-skornya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, manajemen kelas. Nah, manajemen kelas. Praktik pembelajaran melihat proses perilaku peserta didik dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Datangi. Kita yang harus datang kepada siswa. Nah, bagaimana cara mengkondisikan ruangan ini supaya mata peserta didik, telinga peserta didik fokus kepada Bapak Ibu saat melakukan pembelajaran. Nah, kalau memang anak itu kurang fokus, datangi. Jangan dibentak, jangan ditanya dari tempat duduk Bapak Ibu. Apa nak? Kenapa ribut? Jangan lagi seperti itu. Datangi. Rangkul dia. Bila perlu dielus dadanya. Pundaknya, ya kan? Pundaknya. Jadi supaya dia merasa, oh saya, ibu guru ini sama saya. Nah, jadi bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Ya sama tadi. Kreatif lah. Guru-guru nilai ratanya ini kan biasanya angka-angka. Ibu yang menentukan ini semua. Bagaimana capaiannya? Oke, lanjut. Nah, inspirasi cara membenahi kualitas pembelajaran. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Nah, itu saya orang ibu, mari kita kolaborasi. Bagaimana cara memikirkan metode-metode. Nah, salah satunya ini saya sampaikan. Nah, mungkin tak terbayangkan oleh Bapak Ibu. Oh, harus didatangi siswa, ya kan? Yang dulunya harus jangan ribut ya nak. Jangan ganggu itu ya. Jangan boleh lagi seperti itu. Kemudian pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, semua yang saya sampaikan tadi itulah dia siklusnya. Nah, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program, kebijakan, dan penganggaran. Saya sudah sampaikan tadi. Nah, kebijakan-kebijakan baik dalam penganggaran. Nah, kita akan diskusi bagaimana cara penganggarannya. Contoh tadi literasi kita turun. Nah, kita coba salah satunya kita coba menganggarkan buku-buku di kelas mana yang belum lengkap. Nah, kita berharap tahun depan ya buku itu sudah kompleks semuanya di setiap kelas. Supaya apa? Jangan lagi. Nah, kemudian kalaupun masalah literasi itu turun, bukan hanya faktor masalah buku pembelajaran saja, dari segi buku perpustakaan, dari segi internet juga mereka bisa membaca. Jadi kreativitas guru juga yang diminta. Nah, kita kan sudah kita bilang sudah ada juga pembelajaran digitalisasi, termasuk ruangan ini. Ruangan ini sudah disiapkan Dinas Pendidikan khusus menjadi ruang digitalisasi, punya proyektor, punya infocus, ya layar. Kemudian kita juga punya TV interaktif. TV interaktif itu boleh dipinjam, artinya bergilir masing-masing kelas. Nah, tapi bertanggung jawab dalam hal ya koordinasi lah dengan guru yang lain. Kebetulan papan interaktif kita di kelas 6. Ya, izin sama ibu kelas 6, Bu kami pakai ya besok atau 2 hari kami pembelajaran ini. Boleh. Nah, begitu juga berganti. Nah, jadi ruangan digitalisasi ini juga boleh berganti. Bukan hanya kelas 5 saja yang ada di sini, boleh. Nah, kenapa? Ya ini untuk kita buat bergilir. Nah, contoh kelas 4, ya kan? Bu, atau Pak, kami boleh pakai ruang digital, boleh. Nah, koordinasi dengan guru kelas 5 supaya merasakan auranya ruang digitalisasi dalam pembelajaran digitalisasi kepada siswa. Nah, saya rasa itu tentang inspirasi cara mengenai kualitas pembelajaran. Lanjut. Nah,
inspirasi cara membenahi melalui dukungan psikologi. Saya sudah sampaikan tadi tentang psikologi ini adalah hati ke hati. Hati ke hati guru dan siswa, siswa dan guru. Kalau boleh, guru itu bisa membuat siswa itu terbuka dalam persoalan pembelajaran, apakah sampai dia urusan pribadi dia pun bisa dia mau cerita kepada guru. Itulah tingkat keberhasilan guru yang baik. Contoh, Bu, saya semalam dicubit mama saya. Kenapa kamu nak dicubit? Iya, saya nggak cuci piring, terlambat cuci piring. Nah, di situ kita masukkan nasihat. Kenapa dia bisa mau bercerita seperti itu? Karena dia sudah merasa nyaman kepada gurunya, ya, kepada ibu-ibu. Itu yang harus kita harapkan. Nah, dengan seperti itu sudah terjadi, ya udah enak aja kita nyampaikan pembelajaran. Apa yang kita sampaikan, nasihat, pasti dia akan terima. Kemudian di sini kepala satuan pendidikan mendorong, sudah pasti. Ya, saya sebagai kepala sekolah pasti akan mendorong, memotivasi dan mendukung apapun yang akan bapak ibu gunakan, ibu butuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, lanjut. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun kurang lebih dalam penyampaian saya ini, nah, dengan waktu yang terbatas, bapak ibu, ibu-ibu guru semua boleh saya berikan kesempatan untuk bertanya. Saya nggak mau bertanya, siapa yang mau bertanya, nggak langsung aja, ya kan? Nah, coba ibu Rutla dulu atau Bu Lia, ya kan, mau bertanya silakan supaya kita lebih paham. Atau Bu Ana. Nah, apa yang kira-kira kita coba diskusi di sini. Nah, dengan yang apa yang saya sampaikan tadi tentang capaian rapor pendidikan kita, apa yang menjadi kendala? Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan pemaparannya dengan jelas, dan kepada ibu-ibu yang mungkin mau bertanya atau menceritakan pengalamannya, boleh kita berbagi di sini, ya. Kalau saya dulu ya Pak, bertanya. Boleh. Masalah literasi tadi Pak, jadi Bapak bilang bisa dianggarkan dari BOS gitu kan Pak, dan harapannya sih kalau menurut saya bukan hanya buku pelajaran saja yang ditingkatkan, tapi kalau bisa buku-buku cerita anak-anak gitu Pak. Jadi memang kan kalau namanya buku cerita itu kan pasti tingkatannya berbeda kan. Kalau kelas rendah mungkin kan pasti buku-buku yang tertarik mereka itu yang banyak gambarnya, warnanya, gitu kan, bacaannya pun nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau untuk kelas tinggi pun kalau bisa ya memang udah cerita-cerita yang apalah bisa menumbuhkan karakter kan gitu kan. Jadi semakin banyak yang dibaca anak-anak ini kan semakin apa ya, memancing mereka untuk bernalar kritis gitu. Karena dengan membaca kan sebenarnya banyak hal yang didapat. Tapi itu tadi memang karena anak-anak ini memang sudah masuk dunia digital gitu kan Pak. Mereka memang kadang-kadang kurang tertarik sama buku yang secara fisik gitu. Lebih tertariknya memang melalui HP gitu. Sebenarnya pun sudah banyak juga, ada juga, tapi itu tadi yang saya bilang tadi bahwa apa namanya, tingkat bacaannya itu tingkatan maksudnya ini Pak. Kalau kelas rendah, contohnya kan mereka sukanya yang cerita-cerita yang bergambar gitu kan. Nah, kalau untuk yang kelas tinggi kan nggak kepala itu lagi, udah banyak teks gitu. Kalau ibu-ibu yang lain silakan. Oke, langsung aja saya jawab ya. Oke, jadi terima kasih buat Ibu Lia sekaligus moderator Ibu kelas 6. Nah, tadi saya sudah katakan yang pertama itu memang di dalam kurikulum ini kita harus menganggarkan kalau bisa fix buku pembelajaran dulu, ya kan? Jangan sampai ada anak yang tidak dapat buku pembelajaran. Nah, kemudian tahun ini 2024 ini kita memang sudah anggarkan dan sudah beli itu ada buku paket literasi. Nah, tapi tidak banyak karena memang ada hal-hal yang lain lagi yang perlu kita
literasi enggak, kan gitu kira-kira. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya cuman nggak bisa langsung begitu banyak. Ya bertahap dulu mana yang kita prioritaskan, kelas rendah atau kelas tinggi. Nah, supaya apa? Supaya tadi ya minat baca dia itu terus jenjang umur untuk membaca itu, apakah dia buku yang bergambar, apakah dia teks yang untuk kelas tinggi, itu akan coba kita pikirkan. Nah, kemudian makanya saya katakan tadi, ini ruangan digital dibuat Dinas Pendidikan sedemikian rupa, proyektor ada, mari jaringan internet juga sudah terkoneksi, mari kita guru bawa laptop, ya kan? Nah, kita tampilkan di situ ada, apakah dia berupa film, ya kan? Dari YouTube, dari mana pun saja itu. Nah, mari kita coba minta kepada siswa itu menganalisa apa cerita itu tadi. Nggak perlu video panjang, video pendek, tapi dia bisa bercerita. Nah, itu. Kemudian, kalaupun misalnya pengen nih menggunakan papan atau TV digital interaktif, kita sudah punya. Nah, mari kita gunakan. Nggak apa-apa kita pindahkan dari kelas 6 ke ruang digital ini. Nah, supaya apa? Supaya suatu saat anak itu, oh beginilah TV-nya rupanya, TV digital interaktif. Kenal dia. Jadi kalau di luar dilihatnya ada contoh berupa seperti yang kita punya, oh kami sudah punya. Oh saya sudah pernah menggunakannya. Ya kan? Karena bisa lihat semua juga itu kan. Jadi anak kita nggak ketinggalan digitalisasi. Nah, kemudian referensi-referensi buku yang ada di Google itu, internet itu boleh lah kita kasih sama siswa. Misalnya boleh nggak, misalnya kita searching di Google, oh ini tentang buku-buku, ya kan? Nah itu biasanya ada itu webnya. Nah kita bagi ke siswa supaya apa? Tolong buku yang ini dibaca, kan bisa kita buat tugas. Nah, besok kita tagih. Nah, apa yang ada di dalam buku tadi, di web yang kita kirim tadi, bukunya, cerita. Nah, kita tentukan satu judul bukunya. Nah, di halaman sekian. Saya rasa artinya kenapa? Supaya anak itu tidak berdiam diri aja di rumah. Kalaupun dia harus megang gadget atau handphone, ya kan Android, paling tidak itu dia baca. Aku selesaikan dulu lah tugas yang disuruh guru, aku baca dulu buku ini, ya kan? Nah, selesai nanti baru bercerita di depan, atau dia menuliskannya ceritanya itu di buku. Boleh banyak cara sebenarnya. Cuma ya mungkin ya karena kita juga guru punya beban di rumah juga ada, ya kan mungkin agak terbagi. Tapi marilah kita fokus, jangan bablas kita tidak peduli kalau sudah sampai ke rumah gitu. Oke, ya Bu. Ada lagi? Ya Bro, ya silakan Bro. Ya, pergantian. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih kesempatan yang diberikan saya bertanya, dan saya coba terima kasih juga kepada Bapak sebagai narasumber yang telah memberikan pemaparan tadi terkait refleksi kurikulum di satuan pendidikan di sekolah kita SD Negeri 45. Tadi Bapak sudah memaparkan
diberikan waktu untuk membaca. Harapan saya guru yang memang memegang kelas itu betul-betul dipantau, jangan hanya sekedar dilepas membaca ke perpus, tanpa ada dikoordinir bagaimana apa yang dibaca. Nah setelah siap dibaca nggak tahu apa, yang penting jangan hanya sekedar udah ke perpus membaca, tapi nggak ada yang dibawa dari sana apa yang dibaca. Nah jadi itu satu. Kemudian kalau memang kita mau mulai melatih dari kelas 3, kelas 2, sebetulnya saya sudah mulai memperkenalkan bagaimana cara itu agar mengerti apa isi materi atau teks bacaan. Nah untuk kelas 3 saya rasa bisa dikasih teks yang ada sedikit lebih panjang, ya mereka dikasih waktu untuk merangkum. Jadi sehingga orang itu makin dari situ perlahan belajar mengerti. Ini jangan hanya sekedar dibaca, karena kebanyakan anak kita setelah dibaca ditanya apa yang dibaca nggak tahu gitu. Itu sama kayak anak kelas rendah gitu. Dia bisa baca, tapi ketika ditanya apa yang dibaca, dikasih pertanyaan tentang apa dia nggak paham. Jadi maksudnya ibu-ibu marilah kita memang tadi memang kan metode yang apa yang kita pakai. Nah itu tergantung kita masing-masing. Bagaimana cara mencapainya kita masing-masing lebih paham. Nah itu tadi yang saya bilang memang betul-betul kita mau koordinir siswa tadi, jangan asal dikasih buku bacaan udah dilepas seperti itu, jadi nggak tahu intisannya apa yang dipelajari mereka. Kan banyak misalkan cari kata-kata sukar di situ, jadi kita sama-sama membahas, atau garis bawah mana yang rasanya ini payah dimengerti. Nah kan bisa seperti itu. Apa intisari dari bacaan tadi, siapa penulisnya, jadi kan ini kan luas cakupan literasinya seperti itu Pak. Dan kemudian dulu seingat saya perpustakaan keliling masuk ke sekolah kita setiap hari Kamis. Jadi oleh pengelola perpustakaan kita tiap kelas digilirlah siapa yang membaca seperti itu Pak. Mungkin hanya saran saja. Jadi ketika setiap hari di lapangan kan ada siswa itu yang bapak pidato, terus ada yang ini menghafal perkalian. Nah, jadi yang di sini jangan hanya memang sudah bagus memang pidato tadi tentang program, tapi alangkah baiknya materi pelajaran juga dipaparkan di sini. Berarti anak itu di rumah dikasih ini untuk bahan besok. Coba buat tugas sebesarnya apa yang kau sampaikan dulu. Jadi digilir anaknya, jangan yang itu saja. Yang sudah pintar bertambah pintar, yang biasa-biasa ya tetaplah seperti itu. Jadi yang maju, yang pintar-pintar saja. Yang memang udah paham, semakin paham, tapi tertinggal lagi ya. Nah ini maksud saya. Jadi merata lah dia. Oke, terima kasih. Itu pengalaman ibu guru. Nah, saya setuju. Nah, setelah saya berpikir menganalisa kalimat Ibu Ruth, sebelum dulu adanya kurikulum merdeka, saya dulu sebagai guru olahraga. Nah, sebelum pembelajaran olahraga di lapangan, saya suruh itu anak-anak ambil buku cerita yang ada di perpustakaan. Setelah saya bariskan, tolong ambil satu halaman cerita, tunjukkan kepada saya. Anak itu menunjukkan seperti ini. Oke, masing-masing. Nah, tolong dibaca, waktumu paling lama 10 menit. Nah, anak itu membaca, duduk, ambil duduknya masing-masing. Jadi, kita mengontrol apa yang dia baca. Nah, begitu juga contoh kita ada jam misalnya kegiatan perpustakaan dulu anak. Ayo ambil buku bacaan, buku literasinya, ya kan? Terus kita nggak tahu apa yang dibaca anak. Mari kita minta anak itu menunjukkan mana yang mau dia baca. Nah, oke, setelah itu kalau boleh kita tindak lanjuti. Apa yang kamu baca tadi? Coba tolong kamu ceritakan, kamu pegang bukunya, intisarinya atau cerita sesuai dengan kalimatmu, tolong disampaikan. Jadi secara tidak sengaja kita paksa anak itu untuk memahami isi bacaan. Kemudian ya seperti yang dikatakan Ibu tadi, marilah kita kerjakan. Itu pengalaman. Nah, kalau masalah literasi tadi, ya kan, kalau masalah buku-buku ya mungkin kelas rendah belum begitu memahami. Sama seperti saya katakan tadi, kelas rendah oke, dia belum baca, tapi dia kan bisa melihat, menonton. Dengan menonton dia bisa
setelah menonton cerita pendek, film pendek, dia bisa bercerita, ya kan? Nah, itulah caranya. Kalau dia belum begitu paham membaca, tapi dia bisa bercerita dengan melihat video singkat. Nah, itu meningkatkan juga literasi. Jadi saya rasa itu yang saya minta kepada Bapak Ibu, mari tingkatkan kreativitas gurunya. Jangan kreatifnya untuk yang sikut-sikutan, ya kan? Kreatif untuk dalam proses pembelajaran. Jangan nilai apa yang saya dapat, ya kan? Tuhan nggak tidur. Ingatlah, rezeki itu nggak akan kemana. Dari mana? Dari segala penjuru nanti akan datang rezeki. Jangan kita hitung-hitungan untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Ada lagi Bu Ana tadi? Oke, satu kesempatan lagi lah ya, karena kebetulan waktu juga sudah menunjukkan jam istirahat. Oke, silakan Bu Ana. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya hanya mau menanggapi ya Pak ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Lia dan apa yang disarankan oleh Ibu Urut, itu juga jadi hal yang mau saya sampaikan juga karena ada satu ini ya pikiran kita. Sebenarnya yang sampaikan Ibu Urut dulu kita udah pernah melaksanakan Ibu ya. Nah, sebelum ada yang kurikulum ini kita juga sudah pernah melaksanakan. Bahkan kita ajak anak-anak untuk apa namanya itu menumbuhkan minat baca. Cuma seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lia kan, tidak usah Bu Lia, maksudnya kita sendiri mengetahui bahwa anak-anak itu sekarang kan kurang tertarik sama buku-buku bacaan karena sekarang sudah adanya ponsel dan masing-masing saya lihat gitu ya Pak ya. Bukan saya lihat, memang bahkan anak-anak itu sudah memiliki ponsel masing-masing. Anak SD masing-masing dari mulai masa itu saya lihat memang sudah memiliki ponsel. Jadi kalau saya tanya di kelas saya itu memang semuanya hampir memiliki. Dan kalau pulang sekolah lebih banyak memang mereka menggunakan itu, memakai itu. Jadi intinya kemarin tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak. Sebenarnya kalau untuk menunjukkan apa namanya itu minat membaca, bukan harus hanya pakai buku ya Pak. Saya pikir bisa seperti ini tadi dengan fokus kita paparkan, kemudian seperti menggunakan TV digital. Lalu mereka bisa itu menonton, melihat langsung gitu kan. Lalu meresum apa isi dari bacaan tersebut. Cuma satu lagi Pak, ini kendalanya. Semua kita menghadapinya dengan kendalanya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rotua tadi, dari kelas rendah menjadi dipantau, diajak kita ajak ke perpus, lalu mereka diajari membaca. Nah, sampai di kelas lalu kita pantau. Selama ini memang saya lakukan seperti itu. Kendalanya di kita ini adalah yang pertama itu anak-anak mungkin di kelas tinggi selama ini sama saya. Setiap hari itu saya nggak pernah lepas dari literasi. Dari mulai pertama masuk, saya langsung mengajak anak-anak itu untuk membaca. Dan ternyata setelah beberapa bulan tetap masih ditemukan ada beberapa anak yang tidak bisa membaca dan bahkan tidak mau membaca. Saya temukan itu di kelas, mungkin di kelas ibu yang lain juga seperti itu. Nah disitulah Pak kendalanya. Apalah upaya kita sekarang ini ya dengan kondisi anak yang seperti itu. Bukan hanya di kelas 4 saja. Dulu waktu di kelas 4 yang lalu naik ke kelas 5. Bahkan sempat saya dapati di situ anak yang tidak tahu dia tidak mengenal warna sampai ke situnya Pak. Jadi apalah yang harus kita lakukan dengan anak yang seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bu Ana. Apa yang harus kita lakukan? Metode, cara, kan itu kan. Nah, memang betul. Dulu sebelum kurikulum Merdeka ini, kurikulum ke-13 itu memang sudah kita lakukan proses literasi. Nah, yang dikatakan literasi itu bukan hanya membaca. Nah, kita bicara angka, literasi turun. Puncaknya di kelas 5.
Artinya apa? Ininya enggak berkembang dalam menganalisa tadi. Nah, makanya saya katakan, mari kalau memang dia tidak tertarik dengan membaca buku, mari. Ini ruang digital loh. Dia mungkin bosan di dalam kelasnya. Gak apa-apa koordinasi dengan ibu kelas 5. Bu, kami pakai ruang digital dulu ya. Atau sama Bu Lia tadi, papan interaktif, guru kelas 6. Bu, kami pakai dulu itu ya, biar lebih seronok. Nah, kemudian kalau misalnya guru tersebut memakai, kita punya InFocus loh. Di sekolah kita banyak InFocus. Mari guru-guru pergunakan setiap kelas. Bawa laptopnya. Buat, ambil video dari itu, ambil video-video singkat. Buat di aplikasi pemotongan video-video singkat. Nah, minta siswa itu menganalisa. Nah, itu juga yang akan terjadi di ANBK kita. Di literasinya dia membaca cerita di situ, dia bisa memahami cerita itu dan membuat jawabannya yang tepat. Supaya apa? Ini nanti akan naik. Kalau hanya sekedar membaca, udah kebaca, sudah Pak, sudah Bu, katanya. Nah, karena apa ya? Kita sudah paham itu kan. Nah, makanya mari kita kontrol tadi kan, apa yang mau dibacanya. Dia ceritakan. Kita paksa secara tidak langsung anak itu untuk berpikir menggunakan otaknya untuk menganalisa. Termasuk tadi refleksi. Di mana kendala memahami cerita ini? Coba refleksi apa? Kita ajak dia terbuka untuk cerita. Nah, kita bicara literasi tadi, ya kan? Jadi saya rasa mari kita pergunakan. Jangan hanya kita duduk di kelas atau kita duduk di meja. Sama itu kok pembelajaran IPA, kita ambil aja satu buah daun. Atau kita cabut pohon yang kecil atau rumput itu. Nah, ini apa nak? Ini kan banyak itu nanti. Ini apa namanya? Yang serabut-serabut ini. Oh, itu akarnya Pak. Itu akarnya Bu. Nah, bisa Pak kamu ceritakan ini apa? Mulai dari ujung atas sampai ujung bawah. Nah, dia kan sudah dipaksa di situ untuk coba berpikir kritis. Nah, disitulah dia mulai nanti terbiasa untuk menganalisa, berpikir. Akhirnya apa? Dia terbiasa. Begitu dia masuk ke ANBK nanti di SMP, di SD, nah dia sudah enak aja jawabnya. Oh, begini caranya. Gitu. Oke? Saya rasa itu aja. Lebih kurang di dalam penjelasan saya ada yang kurang berkenan atau kurang pas untuk ibu-ibu, baik dari segi tutur kata saya sebagai kepala sekolah, saya mohon maaf kalaupun ada yang kurang dalam penjelasan saya, pemaparan saya pada saat hari ini. Kita boleh diskusi juga nanti di ruangan saya atau secara empat mata atau pribadi atau saat rapat juga nanti. Oke, kita bisa saling terbuka. Jadi saya rasa itu aja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan pemaparannya tentang rapor kinerja SD nomor 4522 dan kepada ibu-ibu juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dan